Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Eki Pratama dengan NIM 1731501662 yang diajar oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Manajemen Strategi. Dengan ini saya ingin menyelesaikan UTS saya pada matkul aspek hukum dalam basic materi pengertian hukum dalam bisnis. Sebelum saya mulai untuk presentasikan, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat, stay safe and stay healthy ya. Karena kita semua harus berjuang dengan kondisi seperti ini. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian hukum dalam bisnis. Pengertian hukum dalam bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum atau termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang di industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif atau tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Hukum bisnis juga bisa diartikan sebagai hukum dagang atau hukum perusahaan tetapi dengan pengertian sangat sempit. Sedangkan fungsi hukum bisnis sendiri yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktis bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis. Ruang lingkup hukum bisnis terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai ruang lingkup. Secara garis besar, hukum bisnis terdiri dari sebagai berikut: kontrak bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, perusahaan go public, dan pasar modal, jual beli perusahaan, penanaman modal, kepailitan dan likuidasi, merger, konsolidasi dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan jaminan hutang, surat-surat berharga, ketenagaan kerjaan atau perburuhan, hak atas kekayaan intelektual, larangan monopoli dan persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, hukum angkutan darat, laut, udara. Banyak sekali bentuk hukum bisnis. Aspek pokok asas hukum bisnis yaitu terdiri dari aspek yuridis, aspek ekonomis, aspek politis, aspek sosiologis, aspek historis, aspek kultural atau kebiasaan, aspek agama atau kepercayaan, dan aspek filosofis, sehingga hukum bisnis dibentuk juga berdasarkan dari aspek-aspek tersebut. Sedangkan untuk aspek pokok dari asas hukum bisnis yaitu 1. Aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum paling utama di mana masing-masing pihak tertunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua, aspek kebebasan, membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Sumber hukum bisnis disebut juga dengan hukum formal yang mana dalam hukum bisnis terdiri dari perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat sarjana atau doktrin. Untuk tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara tertentu. Seperti apabila ada pengaturan di dalam perjanjian, maka ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan isi perjanjian tidak berlaku. Untuk membahas secara mendalam terkait hukum bisnis, memang sebelumnya perlu dipahami hukum dalam bisnis, karena itu adalah dasar dari pembahasan hukum bisnis secara umum. Sehingga apabila untuk pengantar atau dasar sudah dipahami, maka untuk pembahasan selanjutnya akan dapat menyesuaikan. Untuk itu dalam aspek-aspek hukum yang ada. Itu adalah pengertian hukum bisnis. Yang selanjutnya hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Munir Fuadi mengatakan bahwa hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan aktivitas dagang, industri, keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menurut ahli Abdul R. Saliman, hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Yang ketiga, menurut Dr. Johannes Ibrahim, SHM Hum, menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Mungkin itu adalah menurut para ahli tentang hukum bisnis. Yang kedua, tujuan dan fungsi hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Mungkin ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang harus kita ketahui. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang terakhir, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Dan seperti yang Anda ketahui, hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram, sama dengan hukum bisnis. Ini adalah beberapa fungsi hukum bisnis. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Itu adalah tujuan dan fungsi hukum bisnis. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, PT, firma, CV, kegiatan jual beli atau termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan utang, dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Itu adalah pengertian dari ruang lingkup hukum bisnis. Sumber hukum bisnis. Sebelum masuk ke sumber hukum bisnis, perlu dipahami bahwa terdapat dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dengan cara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah, traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari ahli hukum, dan jurisprudensi yaitu putusan hakim. Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Sebagai contoh sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dari badan hukum. Dalam KUHP terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau termasuk kredit dan sebagainya. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHP seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma. Dan yang terakhir, peraturan lainnya di luar KUHP Perdata, KUHP, dan KUHD, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam undang-undang tentang investasi yakni undang-undang penanaman modal. Selain contoh di atas, hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi. Pasal 1338 KUHP Perdata memberlakukan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak dapat menentukan sendiri
Aturan itu terdapat pada perjanjian yang mereka sepakati, dan perjanjian tersebut akan berlaku secara sah sebagai undang-undang yang mengikat para pihak. Sedangkan sumber hukum bisnis menurut Munir Fuadi meliputi perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin ahli hukum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi pengertian hukum bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.